Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada pembelajaran 3 di subtema 4, tema 4 di kelas 2, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Dayu dan Ibu berbelanja ke pasar. Dayu senang menikmati suasana pasar. Namun Dayu prihatin dengan kebersihan pasar. Pasar terlihat kotor dan becek. Ayo mengamati. Dengarkan percakapan berikut ini. Bu, mengapa sampah dan barang bekas itu dibiarkan menumpuk? Pasar jadi kotor dan bau kan, Bu? Betul, Nak. Banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Pasar menjadi tercemar. Pengunjung bisa saja sakit, misalnya sakit gatal pada kulit. Sudah seharusnya kita peduli lingkungan. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Apa isi percakapan Dayu dan Ibu? Isi percakapan Dayu dan Ibu adalah tentang kurangnya perhatian kebersihan pasar, tidak peduli lingkungan. Mengapa terjadi penumpukan sampah dan barang bekas di pasar? Karena pengguna pasar kurang memperhatikan kebersihan. Jika ada orang yang membuang sampah sembarangan di pasar, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan menegur dan mengingatkannya dengan bicara yang baik dan sopan. Apa yang akan kamu lakukan jika melihat sampah berserakan di pasar? Jika saya melihat sampah yang berserakan di pasar, saya akan menemui petugas dan saya akan bicara padanya. Lalu, apa yang akan terjadi jika pasar jarang dibersihkan? Jika pasar jarang dibersihkan, maka pasar akan terlihat kotor dan bau. Pengunjung tidak nyaman dan bisa saja menimbulkan penyakit seperti penyakit gatal pada kulit. Ayo berdiskusi. Isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Ternoda dan kotor. Berasa sangat geli pada kulit. Berasa tidak nyaman di tubuh karena sesuatu, misalnya demam, flu, dan sebagainya. Bacalah teks di bawah ini dengan nyaring. Pasar yang kotor menjadi sarang penyakit. Pasar yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibiarkan berserakan membuat lingkungan kumuh. Ketika hujan turun, tanah akan berlumpur dan becek. Jika lumpur mengenai kulit, sampah akan mengakibatkan gatal-gatal. Pasar yang kotor tentu ada penyebabnya. Pasar kotor karena kurangnya kesadaran pengguna pasar menjaga kebersihan. Pedagang dan pembeli banyak yang membuang sampah sembarangan. Sudah seharusnya kita peduli kebersihan lingkungan. Hidup bersih itu sehat. Apa isi teks yang telah kamu baca? Isi teks yang barusan dibaca adalah tentang pasar yang kotor yang bisa menjadi sarang penyakit. Ayo mengamati. Sudah tahukah kamu bagaimana ciri-ciri pasar yang tidak bersih? Amati gambar di bawah ini. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di samping? Ayo menulis. Tuliskan hasil pengamatanmu tentang ciri-ciri pasar yang tidak bersih. Ciri-ciri pasar yang tidak bersih, contoh, banyak sampah dibuang sembarangan, becek, bau, dan sampah bisa menimbulkan penyakit bagi pengguna pasar dan pengunjung pasar. Coba bacakan laporanmu dengan nyaring. Ayo mengamati. Terdapat banyak toko yang berjejer di pasar. Setiap toko menjual barang yang berbeda. Dayu dan Ibu menuju toko yang menjual bahan keterampilan. Mereka membeli manik-manik. Manik-manik dapat dibuat menjadi hiasan.
Misalnya kalung, gelang, bros, gantungan kunci, dan hiasan tempat tisu. Tahukah kamu cara membuat hiasan seperti gambar di atas? Tahukah kamu alat dan bahan yang digunakan? Ayo berkreasi. Buatlah sebuah gelang atau kalung sederhana dari manik-manik. Bacalah petunjuk berikut terlebih dahulu. Cara membuat hiasan dari manik-manik, alat dan bahan, gunting, benang atau nilon, manik-manik. Jika manik-manik tidak ada, dapat digunakan bahan dari plastik, misalnya sedotan. Kamu bisa membaca cara membuatnya. Sudah bisakah kamu membuat gelang atau kalung dari manik-manik? Bagaimana perasaanmu dengan hiasan yang telah kamu hasilkan? Ayo mengamati. Amati bentuk benda berikut dengan teliti. Bagaimana bentuknya? Benda ini berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Masih ingatkah kamu dengan rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang? Ayo berlatih. Kelompokkan bangun-bangun ruang berikut berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Gambar yang pertama berbentuk kubus, yang kedua prisma segitiga, 3 balok, 4 prisma segi 4, 5 prisma segi 5. Demikian materi kita pada pembelajaran 3 kali ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.